Setiap tahun di bulan Desember, pada tanggal 25 Desember, kita merayakan Natal. Kita bergembira, dan mungkin kita harus bergembira. Mengapa saya katakan kita harus bergembira? Karena situasi hidup kita kadang-kadang tidak membuat kita bergembira. Tetapi dengan perayaan Natal, kita diundang, dipanggil secara khusus untuk bergembira. Mengapa kita perlu bergembira? Karena Allah lahir di antara kita. Allah yang adalah Maha Tinggi, Maha Sempurna, Maha Besar, dan Maha Kuasa, yang tidak mungkin menjadi seperti makhluk manusia yang terbatas. Ternyata Allah yang tidak terbatas mau menjadi terbatas seperti kita. Allah mau menjadi di antara kita, dan Allah mau menjadi Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih, kebetulan saya sedang membaca buku yang dibuat oleh orang Italia, pengarangnya adalah Laura Romano. Dia berbicara tentang falsafah Nusantara, yaitu tentang sumarah. Seperti kita ketahui, kata sumarah berarti pasrah, karena kita mau mengalami kebesaran Allah. Kita pasrah di dalam keagungan Allah, dan kita pasrah di dalam kemahakuasaan Allah. Yesus yang adalah Allah juga mau sumarah. Yesus dalam perayaan Natal itu mau sumarah dalam keagungan, kemahabesaran, dan ketidakterbatasannya, menjadi manusia yang terbatas, yang kecil, dan rapuh. Disinilah perayaan kegembiraan kita, karena keterbatasan kita diisi oleh ketidakterbatasan Allah yang menjadi Immanuel di dalam perayaan Natal. Dengan demikian, kalau kita merayakan Natal, tidak sekadar perayaan di dalam gereja, tetapi perayaan di dalam hidup kita, bahwa sejarah kita diisi bersama dengan sejarah Allah yang menjadi manusia. Kalau saya sedang mempelajari sebuah buku yang cukup tebal, Storia della Filosofia, sejarah filsafat, filsafat pun mempunyai sejarahnya, karena filsafat berbicara tentang manusia dengan segala pemikirannya, dan kita inilah manusia. Dengan demikian, kita setiap manusia mempunyai sejarah. Kita setiap manusia mempunyai masa lampau. Seringkali kita tidak bergembira karena masa lampau kita. Masa lampau kita yang hitam, masa lampau kita yang memalukan, masa lampau kita yang tidak patut untuk diceritakan. Itulah sejarah yang kita miliki. Tetapi ketika Allah menjadi manusia di dalam perayaan Natal, kita diingatkan bahwa sejarah kita, apapun itu, apapun ceritanya, apapun di dalamnya, kita bersama dengan Allah. Sejarah kita diangkat oleh Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang membuat sejarah manusia itu menjadi berarti, yang membuat masa lampau kita menjadi bermakna. Maka kalau kita merayakan Natal, kita juga merayakan masa lampau kita, apapun itu. Apapun masa lampau kita patut dirayakan, karena Allah sudah menebus masa lampau kita ketika kita berani percaya, dan ketika kita berani yakin bahwa Allah mampu membuat sejarah hidup kita patut untuk dirayakan. Di dalam Allah, dalam pesan Natal dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu juga berarti kalau kita mempunyai sejarah, kita juga berani mengatakan tidak ada yang mustahil untuk mengubah pandangan saya tentang sejarah saya. Tidak mustahil untuk mengubah pandangan tentang masa lampau saya
yang tidak patut dirayakan menjadi patut untuk dirayakan. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Natal adalah sebuah perayaan syukur karena kita dikasih Allah dalam seluruh masa lampau kita, masa sekarang kita, dan bahkan masa depan kita. Karena Allah sudah menjadi di antara kita, karena Allah sudah menjadi daging, menjadi manusia seperti kita. Karena Allah telah berimmanuel dalam hidup kita seluruhnya. Selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Berkat Tuhan selalu menyertai kita.